Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 9 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Angelia Sastri Uhus. Nama saya Dona Rizka Aprili Gawalu. Nama saya Aderani Hawapati. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang peran semantik dan kategori sintaksis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian semantis dan peran dari semantis. Nah, teman-teman, di sini pengertian dari semantis sendiri adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang arti atau makna dari kata, frasa, kalimat, dan hubungan makna antar komponen bahasa lainnya. Yang kedua, peran dari semantis. Nah, perannya sendiri yaitu menjelaskan fungsi atau peran makna yang dimainkan oleh unsur-unsur dari suatu kalimat dan hubungannya dengan predikat. Atau bisa kita artikan bahwa peran dari semantis ini adalah menjelaskan siapa, melakukan apa, kepada siapa, dengan apa, di mana, dan sebagainya. Contohnya itu contoh umumnya itu yaitu yang pertama agen. Nah, agen itu kita bisa artikan bahwa itu adalah pelaku. Nah, contoh katanya itu, contoh kalimatnya itu Andi menendang bola. Nah, Andi ini yaitu pelaku atau agennya sendiri, teman-teman. Yang kedua adalah penerima. Nah, penerima adalah pihak yang menerima sesuatu. Nah, contohnya itu ibu memberikan hadiah kepada Rina. Nah, Rina itu adalah penerima, teman-teman. Yang ketiga adalah pasien. Nah, pasien sendiri adalah pihak yang dikenai tindakan atau mengalami perubahan. Contohnya itu Andi menendang bola. Nah, yang menjadi pasien di sini adalah bola karena bola mengalami perubahan, yaitu perubahan tempat. Yang keempat adalah alat. Nah, alat yang digunakan untuk melakukan tindakan. Contohnya itu ia memotong kayu dengan gergaji. Nah, gergaji itu adalah alat. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian sintaksis dan kategori sintaksis. Yang pertama, pengertian sintaksis. Sintaksis adalah ilmu tata bahasa yang fokus pada bagaimana kata-kata digabungkan untuk membentuk struktur kalimat dan frasa. Dan yang kedua, kategori sintaksis. Kategori sintaksis ini adalah mengacu pada kelas-kelas kata atau satuan bahasa yang menjadi bagian penyusun kalimat berdasarkan fungsi dan posisinya. Dalam struktur sintaksis, dalam linguistik, kategori sintaksis terbagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama itu kategori kata dan kategori frasa. Yang pertama, kategori kata atau kelas kata. Ini adalah jenis-jenis kata berdasarkan fungsinya dalam kalimat. Contoh, nomina atau kata benda. Contoh katanya orang, meja, dan rumah. Yang kedua, verba atau kata kerja. Contoh katanya makan, tidur, dan membaca. Yang ketiga, adjektiva atau kata sifat. Contoh katanya cantik, besar, dan yang keempat, adverbia. Contoh katanya sangat, cepat, dan kemarin. Yang kedua, kategori frasa. Di sini adalah frasa sendiri adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan makna tetapi belum sampai menjadi kalimat. Contoh kategori frasa. Yang pertama ini frasa nomina. Contoh katanya rumah besar dan anak pintar. Yang kedua, frasa verba. Contohnya sedang tidur dan akan pergi. Yang ketiga, frasa adjektiva. Contohnya sangat indah dan cukup mahal. Dan yang keempat, frasa adverbia. Contohnya dengan cepat dan sangat jauh. Dan frasa yang terakhir adalah frasa preposisional. Contohnya di sekolah dan ke pasar. Yang kedua, kategori frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan makna tetapi belum sampai menjadi kalimat. Contoh kategori frasa. Yang pertama, frasa nomina. Contoh kalimatnya rumah besar dan anak pintar. Yang kedua, frasa verba. Contoh sedang tidur, akan pergi. Yang ketiga, frasa adjektiva. Sangat indah dan cukup mahal. Yang keempat, frasa adverbia. Contohnya dengan cepat dan sangat jauh. Dan terakhir, frasa proporsional. Contohnya
di sekolah dan ke pasar. Selanjutnya kita masuk pada hubungan antara semantik dan sintaksis. Hubungan antara semantik dan sintaksis sangat erat dalam linguistik karena keduanya saling melengkapi dan membentuk dan memahami kalimat yang bermakna dan berstruktur dengan baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan tersebut. Yang pertama itu sintaksis mengatur struktur semantik dan memberi makna. Sintaksis fokus pada bagaimana kata-kata disusun secara gramatikal menjadi frasa atau kalimat. Semantik fokus pada makna dan susunan kata atau kalimat tersebut. Contohnya kalimat Budi memukul Tony. Sintaksisnya ya subjek Budi, predikatnya memukul dan objeknya Tony. Kalau dalam semantik, kalimat ini bermakna bahwa Budi adalah agen atau pelaku dan Tony adalah pasien yang dikenai tindakan. Yang kedua itu struktur sintaksis yang mempengaruhi makna semantik. Urutan atau struktur kata dapat mengubah makna. Contohnya itu dalam kata ibu memanggil ayah, ayah memanggil ibu. Kedua kalimat tersebut sama secara struktur, ini SPO, tapi maknanya berbeda karena peran semantik atau agen dan pasien berubah. Yang berikut itu semantik membantu memahami ambiguitas sintaksis. Beberapa struktur sintaksis bisa ambigu dan makna semantik membantu memilih interpretasi yang tepat. Contohnya pada kalimat anak melihat wanita dengan teropong. Bisa berarti anak melihat wanita tersebut menggunakan teropong atau alat bantu. Bisa juga berarti anak melihat wanita itu membawa teropong. Kalau dalam semantik, konteksnya membantu memilih makna yang dimaksud. Yang berikut itu ada keseimbangan antara keduanya penting dalam komunikasi. Kalimat yang benar secara sintaksis belum tentu bermakna secara semantik. Contohnya meja minum buku. Strukturnya benar tapi maknanya tidak logis. Kalimat yang bermakna secara sintaksis harus tetap mengikuti aturan sintaksis agar dapat dipahami. Yang menjadi kesimpulan yang kami ambil di sini yaitu sintaksis menyusun struktur kalimat, sedangkan semantik memberi makna pada struktur. Keduanya saling melengkapi agar kalimat menjadi jelas, logis, dan mudah dipahami. Tanpa struktur, makna bisa kacau. Tanpa makna, struktur jadi kosong. Sekian dan terima kasih.